Hai guys, apa kabar? Jadi di sini sesuai dengan judul, saya akan memberitahu bagaimana tips-tips atau cara-cara merawat gitar secara sederhana yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari dalam waktu senggang. Ikuti terus ya. Oke guys, yang pertama itu kita akan memberitahu cara merawat gitar, di mana dalam cara merawat gitar ini ada 7 tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, setelah kita bermain gitar, pasti jari-jari kita akan berkeringat. Dan tentunya kita harus mengelap bersih dengan tisu di bagian senar-senarnya agar senar ini tidak berkarat, oke? Lalu ada cara yang kedua. Cara meletakkan gitar dengan benar. Pada umumnya orang pasti akan meletakkan gitar seperti ini, dan ini adalah cara yang sangat salah. Kenapa? Karena apabila jatuh ke kanan atau ke kiri dapat merusak dari kepala gitar ataupun bisa merusak bagian-bagian gitar yang di samping ataupun yang di body bagnya. Oke guys, jadi ini adalah cara atau posisi menyimpan gitar dengan baik. Kenapa? Karena apabila dia terguling ke belakang, pasti dia akan balik ke tempat seperti semula. Jadi kita harus meletakkannya itu di belakang dinding yang besar ataupun di belakang lemari. Jadi kalau dia mau jatuh juga pasti bakal balik ke tempat semulanya. Yang ketiga, apabila kita ingin bepergian jauh, kita harus melonggarkan senar gitar selonggar-longgarnya apabila kita pergi lebih dari 2 minggu agar menjaga gitar kita tetap awet dan juga tidak mengakibatkan tali gitar kita cepat putus. Yang keempat, saat kita membersihkan tali gitar, kita harus membersihkannya itu dengan tisu kering di bagian fret-fretnya dan juga di seluruh badan gitar agar menjaga gitar kita tetap bagus dan lebih indah dipandang. Yang kelima itu, kita harus mengecek setiap bagian gitar atau bodi gitar dari depan maupun dari belakang. Kita harus mengecek apakah ada bagian-bagian yang lecet, kotor, dan apabila ada bagian yang lecet, kita harus memikirkan bagaimana caranya agar kita menyimpan gitar dengan lebih baik lagi agar tidak menyebabkan kelecetan lagi pada gitar kita ataupun kita dapat membersihkan gitar kita setelah kita bermain. Oke guys, yang keenam, kita harus mengecek rutin senar gitar kita dengan cara mengecek senar ada yang berkarat atau tidak, yaitu kita harus mengusap-ngusap gitar kita pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. Kalau misalnya dia berkarat itu pasti ada rasa-rasa kesep gitu, kayak tangan kita juga hitam, atau kalau misalnya dia nggak berkarat, dia itu kesannya lebih kesat gitu. Jadi setiap minggu ataupun lebih dari 2 minggu kita harus selalu mengecek senar gitar kita. Oke, yang ketujuh ini adalah tips yang terakhir, yaitu cintai gitar kalian seperti kalian cintai diri kalian sendiri. Kenapa? Karena kalian itu bermain gitar pasti tentunya karena hobi, bukan? Jadi kita harus selalu mengecek kondisi gitar kita, selalu membersihkan gitar kita agar suaranya tetap bagus dan juga lebih enak dipandang. Dan kita itu harus lebih berhati-hati dalam meminjamkan gitar kita kepada orang lain guys. Jangan sembarangan meminjam karena ini adalah barang kita dan kita itu apalagi harganya mahal ya, pasti sulit untuk memberikannya kepada orang. Kenapa? Karena itu gitar yang paling kita cintai guys. Oke guys, kita sekarang memberitahu melenturkan jari dengan karet. Yang pertama itu ada di gitar itu kotak-kotak, ini namanya fret. Dan untuk melenturkan jarinya, yang pertama kita letakkan jari telunjuk di senar 6, jari tengah di fret yang kedua, jari manis fret ketiga,
dan jari kelingking di fret yang keempat. Ini adalah cara yang paling mudah. Lalu kita turunkan satu persatu, tidak bersamaan ya tidak bersamaan, satu persatu ya, kita turunkan. Lakukan ini sampai tangan kita terasa pegal ya guys. Oke. Lalu tips yang kedua itu kita akan dengan cara menggabungkan, menekan di fret yang telah ditujukan tadi, lalu dipetik seperti ini. Lalu di fret yang kedua, fret yang ketiga, dan fret yang keempat. Lalu naikkan lagi satu di senar 2. Tidak boleh secara bersamaan ya guys, harus satu persatu. Begitu sampai seterusnya ke senar 6. Oke guys, setelah 2 tips tadi kita bisa menambahkan dengan karet, yaitu seperti ini. Apa tujuan dari karet ini sih? Supaya tangan kita terasa lebih berat dan nanti jari-jari kita juga lebih mudah untuk memainkan chord-chord gitarnya. Kita lakukan dengan 2 tips tadi, sama seperti yang telah dibilang tadi, secara bersamaan. Kita akan pindahkan dari satu fret ke senar yang lainnya seperti ini. Kita pindahkan satu persatu. Gak boleh ya guys kalau misalnya secara bersamaan. Ini harus dilakukan setiap hari sampai tangan kita tuh betul-betul ngerasa kebas atau kebal gitu. Oke guys, selanjutnya di sini kita akan cara mencari chord dari sebuah lagu. Yang pertama harus kita kuasai itu adalah progressive chord, dimana progressive chord ini adalah akord-akord yang berada di belakang nada dasar lagu tersebut atau disebut sebagai chord family. Chord family itu apa aja sih? Chord family itu ada C mayor, C ke D jarak intervalnya itu adalah 1, D ke E jarak intervalnya adalah 1, E ke F jaraknya setengah, E ke F itu jaraknya setengah, lalu F ke G jaraknya 1, G ke A jaraknya 1, dan juga A ke B jaraknya 1. Oke, selanjutnya kita akan memainkan sebuah lagu. Di sini kita belum pernah mengetahui chord lagu dari yang kita mainkan itu. Di sini kita akan menggunakan feeling kita. Kenapa? Karena feeling itu sangat penting dalam bermain gitar. Apabila kita tidak pernah mencari dari Google apa saja sih chord-chord selanjutnya setelah C, D gitu. Oke, kita mulai. Sekarang kita akan menyanyikan atau memainkan lagu yang tidak kita ketahui sama sekali akordnya, yaitu Tinggal Kenangan. Kita mulai dari C. Pernah ada rasa cinta antara kita. Oke, salah kan? Jadi kita langsung mengambil chord selanjutnya. Antara kita kini tinggal kenangan. Oke guys, seperti itu kita harus selalu memainkan feeling kita. Apabila salah, kita harus terus mengasahnya agar feeling itu lebih kuat dalam bermain alat musik tersebut. Oke guys, selanjutnya kita akan mencari melodi dalam lagu. Ada 4 poin yang harus kita ingat. Yang pertama, kita harus bisa menghafal nada lagunya ataupun intro dari lagu tersebut. Yang kedua, kita harus bisa memainkan melodi. Yang ketiga, aplikasikan nada lagu itu ke gitar kita. Dan yang keempat, itu adalah latihan. Itu poin yang paling penting.
Cara latihannya itu seperti kita harus mencari nada melodi dari fret-fret yang akan kita tuju, seperti na 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 no na na na, ataupun na na na. Kita harus selalu memainkan feeling kita dan harus cepat selalu untuk menangkap melodi yang telah disampaikan ataupun yang telah kita dengar dalam lagu. Seperti itu kira-kira guys. Oke guys, kita lanjut ke aksesoris gitar. Aksesoris gitar itu berfungsi supaya mempercantik gitar kita agar lebih enak dipandang oleh kita sendiri tentunya, dan juga oleh orang lain gitu. Yang pertama itu ada gitar tuna. Ini dia aplikasinya guys. Ini berfungsi untuk mentun gitar kita agar suaranya lebih bagus tentunya kan, dari senar-senar yang agak baling sedikit begitu. Jadi gitar tuna ini bisa kita dapatkan dari Play Store, kita download di Android kita masing-masing. Oke. Yang kedua ada capo. Nah, ini pasti udah banyak banget ya dikenal sama orang-orang. Jadi kita mau buat kreasi baru, dan pada umumnya itu kalau misalnya gak ada capo pasti dibuat dengan pensil. Jadi kita menggunakan tempat anak pensil. Ya, caranya itu kita letakkan di fret yang kita inginkan. Ini berfungsi untuk menaikkan nada supaya lebih tinggi guys. Lalu menggunakan karet gelang kita ikat dulu supaya lebih ketat. Oke. Kita lanjutkan sampai memang betul-betul ketat ya guys, sampai betul-betul yaitu kuat gitu. Kita lanjutkan sampai dia betul-betul kuat, oke? Oke guys, ini dia capo yang kita buat sendiri dengan anak pensil. Lalu guys, kita akan membuat pick gitar. Di sini kita akan buat pick gitar dengan kartu-kartu bekas, jangan kartu KTP ya. Capek. Jadi kita akan gunting pick kartu ini mirip dengan pick pada umumnya guys, oke? Harus sama ya guys, nggak sama juga nggak apa-apa sih. Oke guys, kira-kira seperti inilah dia ya. Seperti ini dia pick gitarnya dari kartu-kartu bekas. Oke guys, itulah kira-kira aksesoris dari yang kita buat sendiri gitarnya. Oke, jadi apabila ada kesalahan kata yang udah saya bilang mohon dimaafkan, karena kita juga sama-sama belajar ya guys. Jangan lupa support terus. Salam sehat.